Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Ardiansa Maulana dengan NPM 41182037200-107. Kali ini saya akan membacakan buku yang terkait dengan etika profesi humas, pemerintah, dan BUMN. Bab 4. Etika humas pemerintah dan BUMN. A. Humas pemerintah. Perbedaan utama antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat yang terdapat di instansi dinas pemerintah dan lembaga non-pemerintah, yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk produk, barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial. Walaupun ada pihak humas pemerintah melakukan hal yang sama dengan perusahaan komersial, seperti melaksanakan kegiatan kampanye, publikasi, promosi pemasaran, dan periklanan, namun hal tersebut lebih menekankan pada bentuk public service atau public utilities demi kepentingan pelayanan umum masyarakat. Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijakan atau tindakan-tindakan tertentu, serta kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas dinas kepemerintahan. Menurut John D. Millett dalam bukunya Management in Public Service: The Quest for Effective Performance, yang artinya peran humas atau PR dinas instansi atau lembaga kepemerintahan, terdapat beberapa hal yang melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya, yaitu sebagai yang pertama, mengganti dan mempelajari keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat, learning about public desires and aspiration. Yang kedua, kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbang saran dalam menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi atau lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya. Yang ketiga, kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara publik dengan para penjabat pemerintahan. Yang keempat, memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga instansi pemerintah yang bersangkutan. Menurut Dimok dan Koenig, pada umumnya tugas dan kewajiban pihak humas lembaga pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, public service, kebijakannya, serta tujuan yang telah dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut. Yang kedua, mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban nasional. Yang ketiga, keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara konsisten serta profesional. 1. Keberadaan humas pemerintah. Keberadaan Departemen Kehumasan Public Relations Department di suatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan, baik secara fungsional maupun operasional. Departemen Kehumasan harus mampu bertindak sebagai public information, public affair, dan public communication dalam upaya penyebarluasan atau mempublikasikan kegiatan dan program kerja pembangunan pada instansi bersangkutan, baik ditujukan kepada pihak internal maupun publik eksternal, yaitu masyarakat pada umumnya. Peranan humas pemerintah dapat merupakan bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah. The public relations are functional as a tools or channel or government publication activity, yaitu untuk memperlancar proses interaksi positif dan menyebarluaskan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional atau daerah dan provinsi melalui kerjasama dengan pihak media, massa, atau pers. Media yang digunakan dapat berupa media elektronik maupun media cetak lainnya, hingga menggunakan alat media komunikasi tradisional seperti pementasan musik, wayang kulit, wayang golek, dan sebagainya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan nasional. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tugas pokok dan kewajiban humas atau PR adalah bertindak sebagai komunikator narasumber yang untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah, back up the government work program supporting, memiliki kemampuan membangun hubungan yang positif, good relationship, konsep kerja yang terencana baik, work program concept, hingga mampu menciptakan citra baik bagi lembaga yang diwakilinya, serta membangun opini publik yang positif, good image maker and positive of public opinion.
Secara garis besar, humas atau pihak instansi pemerintah tersebut memiliki peran ganda. Fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan kebijakan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi ke dalam adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan publik atau masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama. 2. Fungsi pokok humas pemerintah. Yang pertama yaitu yang A, mengamankan kebijakannya dan program kerja pemerintah yang diwakilinya. Yang B, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat. Yang C, menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam pihak dan menampung aspirasi atau opini publik masyarakat serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak. Yang D, berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah BUMN atau BHMN. Antara lain yang pertama yaitu secara taktis dalam jangka pendek, humas atau pihak instansi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya, kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik yang sebagai upaya menyamakan persepsi dengan tujuan dan maksud dari instansi lembaga yang bersangkutan. 2. Secara strategis jangka panjang, humas atau pihak instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, decision making proses, dalam memberikan sumbang saran, gagasan, dan ide yang kreatif serta cemerlang untuk menyukseskan program kerja lembaga bersangkutan hingga mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui kerjasama dan mendapat dukungan masyarakat. Pengertian peran ganda humas pemerintah dan lembaga BUMN badan usaha milik negara tersebut di atas dalam upaya menunjang how to supporting of PR government activities, pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan lembaga bersangkutan. Dengan demikian, penjabat humas tersebut harus memiliki kemampuan dalam menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan instansinya atau khalayak yang menjadi target sasaran. Yang kedua, kemampuan melaksanakan hubungan komunikasi timbal balik yang efektif, dinamis, kreatif, dan saling mendukung kedua belah pihak serta menarik perhatian terhadap audiensnya. Yang ketiga, kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum, opini publik yang menguntungkan terhadap instansi atau lembaga yang diwakilinya. Dan yang keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik, saling kerjasama, mempercayai, dan saling mendukung bagi kedua belah pihak yang terkait. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dihadapinya secara rutin, yaitu yang pertama, kemampuan untuk membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan dari pihak pimpinan instansi atau lembaga dengan publik internal dan eksternal. Yang kedua, sebagai pusat pelayanan dan pemberitaan informasi atau narasumber berita, baik berasal dari instansi atau lembaga maupun berasal dari pihak publiknya. Yang ketiga, melakukan pendokumentasian dari setiap kegiatan publikasi dan peristiwa khusus acara penting, special event di lingkungan instansi atau lembaganya, baik yang disimpan dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Yang keempat, mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan instansi atau lembaga atau opini publik yang berkembang sebagai upaya penelitian dan keperluan untuk analisis serta pengembangan rencana dan program kerja yang akan datang. Yang kelima, kemampuan menciptakan produk-produk publikasi humas atau PR seperti news scraping, speech writing concept, news release, press release, internal PR magazine, brosur, company profile, dan annual report publication. 4. Etika humas pemerintah. Sebagai telah digariskan oleh SK Menpen nomor 31/1971 melalui Bako Humas, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi serta instansi Pemda di masing-masing daerah dan provinsi. Tugas dan fungsi Bako Humas adalah sebagai berikut.
Yang pertama, membantu Menteri Penerangan RI, sekarang Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dalam menetapkan kebijaksanaannya pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama antara humas departemen dan lembaga pemerintah atau negara. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan yang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Kegiatan Bakohumas selama ini selain mengadakan pertemuan berkala antara anggota adalah kegiatan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, seminar, serta workshop sebagai upaya meningkatkan keterampilan khusus serta menambah wawasan berpikir. Dari kegiatan tersebut, di atas diharapkan peranan lembaga atau organisasi profesi Bakohumas di instansi pemerintah dan lembaga BUMN atau BHMN direalisasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kegiatan masing-masing di lembaga atau departemen pemerintah dan perusahaan milik negara, kemudian saling menukar informasi. Organisasi profesi Bakohumas dapat berperan sebagai forum konsultasi dan menyelenggarakan pertemuan rutin bagi para penjabat dan humasnya. Yang kedua, mengadakan kontak pertemuan antar pribadi penjabat humasnya sehingga mempermudah koordinasi hubungan kedinasan dan kerja humas pada masing-masing lembaga. Yang ketiga, berupaya meningkatkan profesionalisme bagi staf anggota Bakohumas baik di bidang teknis maupun manajemen operasional kehumasan dalam melancarkan kegiatan penerangan. Yang keempat, menyelenggarakan usaha-usaha ke arah terciptanya suasana kekeluargaan antar pribadi pejabat humas pemerintah dan BUMN atau BHMN. Yang keenam, menyelenggarakan seminar dan diskusi untuk membahas topik yang relevan dan dianggap cukup penting. Yang ketujuh, menyelenggarakan study tour, study trip, peninjauan langsung atau on the spot ke daerah-daerah pusat pembangunan. Kemudian, kalau diuraikan secara rinci, tugas dan fungsi humas pemerintah yang berpedoman pada two-way traffic of communication adalah sebagai berikut. Yang A, berorientasi demi kepentingan tujuan politis dan birokratis dinas kepemerintahan. Yang B, memberikan penerangan dan pendidikan masyarakat umum tentang kegiatan pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan nasional. Yang C, mampu meyakinkan masyarakat atau mensosialisasikan maksud dan tujuan peraturan, langkah-langkah, serta pelaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Yang D, menyampaikan dan memonitor pendapat umum yang berkembang agar peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan tersebut senantiasa berdasarkan kenyataan dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang E, menyampaikan informasi atau pesan tentang keinginan, aspirasi, pendapat, dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah, memonitor tanggapan respon masyarakat sebagai input atau masukan berguna yang kemudian disampaikan kepada instansi bersangkutan. Yang F, membujuk masyarakat agar lebih aktif dalam peran sertanya menunjang program pembangunan, perekonomian, masalah bidang sospolbud, Hankamnas, kepedulian lingkungan hidup dan alam sekitarnya, serta pengembangan bidang pariwisata. Yang G, turut aktif menyukseskan lebih spesifik mengenai program pembangunan nasional, kampanye KB, pembayaran pajak, Kadarkum, GDN, PIN, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, sikap kepribadian humas pemerintah sesuai dengan kode De Honor, kode kehormatan sebagai juru penerang harus memiliki sikap kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, juru penerang yakin akan kebenaran negara Pancasila. Yang kedua, juru penerang setia dan tulus ikhlas melaksanakan politik pemerintah. Yang ketiga, juru penerang militan di dalam jiwanya, pikiran, dan perbuatan berdisiplin tinggi. Apa saja pemerintah harus dilaksanakan. Yang keempat, juru penerang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, juru penerang harus bijaksana dalam pergaulan hidupnya dan menjadi contoh dan teladan bagi sekelilingnya. Yang keenam, juru penerang bijaksana dalam pergaulan hidupnya. Yang ketujuh, juru penerang adalah patriot sejati semua profesi. Tri prasetya penerangan. Yang pertama, juru penerang adalah pendukung cita-cita negara. Yang kedua, juru penerang adalah penggerak rakyat melaksanakan cita-cita negara. Yang ketiga, juru penerang adalah pembimbing opini publik. 6. Tugas, kedudukan, tujuan, dan kegiatan Bakohumas. Tugas dan kedudukan Bakohumas
menurut SK Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Kominfo nomor 3A SK Menek 1 2002 tanggal 18 Januari 2002 dan sebagai pengganti keputusan sebelumnya dari SK Menpen RI nomor 31 tahun 1971 adalah sebagai berikut. Bakohumas bertugas 1. Membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antara lembaga pemerintah dan antar pemerintah dengan masyarakat. 2. Mengadakan koordinasi dan kerjasama antara Humas Departemen, lembaga pemerintah, dan Departemen, lembaga tertinggi dan tinggi negara, serta BUMN. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan. Kemudian, kedudukan Bakohumas adalah 1. Badan Koordinasi Kehumasan. Selanjutnya dalam surat keputusan ini, SK Kominfo nomor 31/2002, disingkat Bakohumas. Nomor 2, keanggotaan Bakohumas terdiri dari humas-humas departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, lembaga tertinggi dan tinggi negara, serta BUMN. Nomor 3, Bakohumas dikoordinasikan oleh Lembaga Informasi Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Kemudian menurut SK Kepala Lembaga Informasi Nasional nomor 30 yang berkaitan dengan pedoman tata kerja Bakohumas, tujuan dan kegiatan Bakohumas adalah sebagai berikut. Tujuan Bakohumas yang pertama, Bakohumas bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, layanan, informasi, dan mengembangkan profesi kehumasan. Yang kedua, prinsip kerja dalam mencapai tujuan tersebut. Ayat 1 pasal ini berdasarkan prinsip kesetaraan sebagai realisasi, koordinasi, dan kerjasama dalam pelancaran arus informasi. Bakohumas mempunyai kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah, khususnya di bidang layanan informasi. Nomor 2, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Yang ketiga, meningkatkan fungsi dan kedudukan humas dalam rangka menjunjung kebijakan pemerintah. Yang keempat, memelihara hubungan kerja sama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat. Sejak tahun 1967, yaitu terbentuknya Badan Koordinasi antara Humas Departemen dan Lembaga Negara Bakohumas. Pada umumnya disebutkan bahwa sesungguhnya fungsi pokok humas pemerintah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan kebijaksanaan politik pemerintah. Yang kedua, memberikan pelayanan atau menyebarluaskan informasi dalam rangka meyakinkan masyarakat dalam hal menerjemahkan kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga, menerima dan menampung informasi dari masyarakat. Yang keempat, menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam rangka komunikasi dua arah timbal balik. Yang kelima, ikut serta secara aktif menciptakan iklim yang kondusif untuk mengamankan politik pembangunan atau program pembangunan nasional. Lanjut yang B, bentuk organisasi non-profit. Pengertian organisasi non-profit menurut Catlip, Center, dan Broom, yaitu keberadaan organisasi non-profit yang merupakan kategori khusus di dalam peraturan perpajakan yang dikenal oleh masyarakat, yakni delegating public trust to private group. Dari pengertian non-profit sektor yang banyak dilaksanakan di berbagai negara, terdapat 5 jenis definisi organisasi non-profit sebagai berikut. Yang pertama, organized. Secara singkat, yaitu terdapat beberapa kelembagaan sesungguhnya. Berarti organisasi tersebut memiliki piagam perizinan, kegiatan menyelenggara pertemuan berkala, dan pengurus tetap. Peran serta atau indikator dalam kegiatannya relatif permanen. 2. Private. Private merupakan organisasi non-profit dan kelembagaannya sebagai agen yang tidak terkait dengan atau di bawah kontrol pemerintah meskipun organisasi bersangkutan menerima bantuan dana dari pihak pemerintah. 3. Non-profit distributing. Organisasi non-profit yang tidak sama dengan organisasi di sektor private, tidak berupaya mencari keuntungan profit bagi pihak pemilik dan jajaran direktur lembaga tersebut, yang berarti memiliki pendapat lebih dipergunakan untuk mencapai misi organisasi bersangkutan. Dalam hal ini berarti organisasi non-profit tidak mencari keuntungan. Dengan demikian, pendistribusian keuntungan perusahaan dilarang dilaksanakan oleh pihak pengurus sebagai akibat organisasi yang tidak berorientasi mencari profit. 4.
4. Self-governing merupakan organisasi non-profit bebas dan mandiri serta memiliki kontrol sendiri kemanapun merancang prosedur secara mandiri dan bebas, kontrol dari pihak luar, kemudian memiliki dewan direksi dan memberikan peluang bagi warga yang berpartisipasi sesuai dengan karakter organisasi non-profit yang bebas dan independen, bebas ikut campur dan kontrol dari pihak pemerintah. 5. Voluntary secara sederhana merupakan kegiatan partisipasi dari sukarelawan dalam organisasi non-profit atau perilaku program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial. Hal ini merupakan bentuk atau karakter organisasi non-profit yang bersifat melakukan kegiatan amal dan relawan demi kepentingan masyarakat. Lanjut, bentuk-bentuk pelayanan organisasi non-profit. Public relation pada sebuah lembaga atau organisasi non-pemerintah dan non-profit orientasi terdapat pada bidang-bidang atau profesi tertentu sebagai berikut. Yang pertama, bidang pelayanan penasihat hukum, konsultasi hukum, dan pembelaan hukum sebagai upaya pengabdian terhadap masyarakat yang memerlukan pendamping bagi klien dan kliennya ketika berperkara hukum di pengadilan. 2. Bidang pelayanan keagamaan dan rohani, ceramah, khotbah, dan dakwah nilai-nilai keagamaan di masjid, gereja, dan pusat keagamaannya lainnya untuk menuntun ajaran agama dan peribadadan bagi umatnya masing-masing. Yang ketiga, bidang seni dan budaya pop modern serta tradisional di berbagai pusat pengembangan kesenian dan kebudayaan. Yang keempat, lembaga yayasan bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan dan profesi lainnya, baik di pusat pelatihan dan pendidikan milik swasta maupun pemerintah. Yang kelima, bidang profesi pelayanan kesehatan dan paramedik serta kedokteran di berbagai lembaga rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas. Yang keenam, bidang profesi pelayanan sosial lainnya, pusat rehabilitas penyembuhan narkoba serta pengidap penyakit HIV atau AIDS, perawatan orang jompos, rumah yatim piatu, dan pusat pelayanan penyakit sosial lainnya. Yang ketujuh, termasuk humas organisasi non-profit di lembaga BUMN atau BHMN, baik bergerak di bidang produksi strategis maupun pelayanan jasa umum dan kepentingan umum, yang terdapat di Departemen Pemerintah, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, bidang profesi organisasi politik yang mewakili anggota partai dan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu bidang profesi organisasi lembaga swadaya masyarakat LSM, YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, LBH, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, ICW, Indonesia Corruption Watch, dan organisasi non-profit dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.